Ada sebuah fenomena yang lucu tapi menyedihkan ya. Pernah nggak sih kamu sebagai manusia punya masalah? Terus pengen curhat sama orang, tapi entah kenapa kita malah jadi bingung tuh. Bingungnya kenapa kok masalah kita yang tadinya udah besar, jadi tambah besar. Nah sekarang gini, saya akan mengajarkan kepada kamu gimana sih cara yang paling masuk akal dan paling mudah bisa kamu lakukan sekarang juga. Seandainya ada masalah nih, tapi kamu nggak tahu harus ngapain. Ini nih, ini yang bener. Yuk kita bahas. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di kisah Quora kali ini, saya tidak akan membacakan sebuah kisah yang terlalu menyedihkan, tapi justru sebuah kisah yang lucu. Iya, kisah kali ini lucu banget. Kenapa saya bilang lucu? Karena ini pasti pernah nih dialami oleh kita semua ya. Saya pun dulu di zaman jahiliyah gitu pernah mengalami hal seperti ini dan akhirnya saya menemukan di mana letak kesalahan saya sehingga saya bisa menjalani masa-masa jahiliyah atau masa-masa kelam tuh dulu dan keluar dari situ. Ini menarik ya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, silahkan kamu kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan dan biarkan kisah ini menghiasi hidup kamu ya. Semoga apa yang saya berikan menginspirasi. Gini kisahnya nih. Jadi kisah ini diceritakan di Quora dengan sebuah pertanyaan yang lucu buat saya. Pertanyaannya gini, kisah apa yang paling menyedihkan buatmu? Pertanyaannya gitu kan, harusnya yang dijawab kisah-kisah sedih dong. Tiba-tiba ada yang menjawab nih teman-teman di Quora dengan sebuah jawaban yang membuat saya tergelitik karena lucu. Kisah yang paling menyedihkan buat saya adalah ketika saya curhat sama teman saya, karena saya baru aja diputusin sama pasangan saya, tapi pasangan saya itu mengkhianati saya, membuat saya sedih, malah tidak ada apa-apanya rasa sakitnya dibanding rasa sakit teman saya yang berkata, "Gua bosen dengerin curhatan lu yang gini-ginian. Saya sudah bosan dengarkan omongan kamu. Pergi sana, hiduplah kamu sendiri." Waduh, coba bayangin teman-teman. Gimana kalau kamu di posisi teman yang sedang curhat? Sedih ya? Sedihnya tuh sedih banget. Kenapa kok bisa sahabatku menjadi seperti itu? Sebentar. Ini kisah yang lucu-lucu sedih. Tapi kamu pernah gak sih di posisi ini? Coba, kayaknya baru-baru ini deh. Baru-baru ini kamu sebagai orang yang curhat sama orang lain atau berkeluh kesah sama orang mungkin, tapi orang itu tidak memberikan sebuah jawaban yang kamu harapkan ya. Coba saya tanya, jujur, pernah nggak kamu curhat colongan di DM saya di Instagram, tapi tidak saya balas, atau saya balas dengan jawaban yang terlalu singkat, padat, dan jelas? Pernah? Nah, jawaban yang saya berikan itu masih mending loh daripada jawaban orang ini. Sekarang, saya ingin memberikan kamu jawaban yang paling daging dari semua masalah hidup kamu. Gini jawabannya, dengerin baik-baik. Teman-teman, dalam hidup itu sebenarnya berlaku rumus sederhana. Saya ulangi ya. Dalam hidup kita ini, itu sebenarnya berlaku sebuah rumus yang sangat sederhana, teman-teman. Sederhana banget. Apa itu, Mas? Kalau kita sedang ada masalah, jangan lihat ke samping. Loh, sebentar. Ini saya baru dengar, Mas. Maksudnya apa nih? Kalau kita ada masalah, jangan lihat ke samping. Maksudnya apa? Saya nggak pernah, Mas. Saya nggak pernah kalau lagi ada masalah, saya lihat kiri, lihat kanan tuh nggak. Saya mau nyebrang baru lihat kiri kanan. Kalau ada masalah, nggak pernah saya lihat kiri kanan. Maksudnya tuh apa, Mas? Gini maksudnya. Dengerin deh. Jujur ya, sebelum kamu jadi sahabat Pagar Kehidupan, kamu pernah nggak sih setiap kali ada masalah, kamu berpikir siapa ya yang bisa dengerin saya? Saya ulangi pertanyaan saya. Maaf nih kalau ketampar. Pernah atau tidak sebelum kamu jadi sahabat Pagar Kehidupan atau mungkin sampai sekarang nih udah jadi sahabat Pagar Kehidupan, pernah atau tidak sih ketika kamu sedang menghadapi masalah terutama yang ruwet gitu ya, terus kamu langsung berkata dalam hati, siapa ya yang mau mendengarkan curhatan saya?
Nggak usah malu. Saya juga pernah kok di posisi kamu. Bener deh, kita sama kok sebenarnya. Kenapa? Apakah kamu pernah merasa seperti itu atau baru-baru aja mungkin mengalami sebuah peristiwa dan kamu pun mengatakan persis seperti yang saya contohkan tadi, siapa ya yang bisa saya curhatin dalam hidup saat ini? Lagi ada masalah nih. Kemudian kamu scroll di WhatsApp, cari siapa yang bisa dicurhatin. Bener apa bener? Nah, ini nih. Ini adalah saya banget sekitar 12 tahun yang lalu. Bener, persis kayak gitu. Dan ini loh. Ini yang ingin saya katakan kepada kamu. Jangan ketika kita ada masalah, ngeliat ke samping. Maksudnya apa? Kalau ada masalah, lihatnya tuh ke atas, sama ke bawah, bukan ke samping. Maksud saya ke samping tuh adalah manusia-manusia di sekitar kita itu loh, yang di kiri kanan kita. Nah, mereka itu kan yang biasanya jadi batu sandaran kita ketika ada masalah, bener apa enggak? Lagi ada masalah curhat sama Mas Aryan. Mas, saya begini. Nggak dibales, bingung, marah, kecewa, sedih. Aku tidak ada yang sayang lagi. Loh? Curhat sama siapa? Sama mantan. Lah, udah jadi mantan dicurhatin. Gimana itu? Tambah berat masalahnya. Dicuekin sama mantan, dibuang sama mantan, terus dicurhatin. Loh, ada apa gerangan? Apakah kita seburuk itu, serendah itu, harus curhat kepada orang yang sudah merendahkan kita di masa lalu? Ada apa ya? Atau lebih parah lagi, ada masalah. Waduh, dia ketemu orang di jalan. Pak, saya mau tanya Pak, saya punya masalah begini, jalan keluar saya apa ya? Lah bingung orang di jalan. Maaf Bu, saya nggak tahu. Maaf Pak, saya nggak tahu. Bener. Ada orang seperti itu loh. Saya pernah menemukan orang yang saking banyak masalah dalam hidupnya, dia berpikir orang-orang yang tidak dia kenal justru sumber jalan keluarnya. Itu kita bukan. Lihat diri kita sendiri. Kalau kita mentertawakan contoh yang terakhir tadi, hati-hati loh. Itu kita di masa depan kalau nggak diobatin. Bener. Jangan berpikir kita selama ini minta pertolongan kepada orang yang kita kenal doang, atau curhat colongan ke Mas Aryan doang gitu ya. Itu udah mentok. Enggak. Kalau itu nggak ditampar, nggak dikasih tahu salahnya di mana, kita bisa loh curhat ke orang nggak jelas di jalan, masalahnya tambah berat. Itu fakta. Saya lihat sendiri di depan mata kepala saya. Ada orang begitu. Coba, pernah ada pengalaman gitu nggak? Itu ada loh, beneran. Nah sekarang Mas, kalau kita lagi ada masalah, bener juga, kita biasanya ngelihat ke samping, cari orang kiri kanan kita, siapa yang bisa kita mintain tolong atau kita curhatin. Tapi betul juga Mas Aryan nih, lebih banyak kecewanya daripada bahagianya Mas, kalau kita curhat sama orang. Terus yang bener gimana Mas? Yang benar, ketika kita ada masalah, lihatlah langsung ke atas dan ke bawah. Ke atas itu maksudnya apa? Lihatlah penciptamu sambil engkau memandang langit. Lihat ke bawah itu maksudnya apa? Lihatlah dirimu sendiri, betapa sering dirimu melupakan badanmu, tubuhmu yang sebenarnya berharga loh selama ini. Coba deh, sekarang kita pikir-pikir. Kenapa sih? Ketika kita lagi ada masalah, mentang-mentang masalahnya gede, kita nggak mau dengerin apa yang diri kita mau? Bener nggak ketika kita lagi ada masalah, diri kita tuh nggak mau lagi yang namanya mikirin hati kita nih maunya mengarah kemana ya? Udah deh, akhirnya kita minum minuman keras. Mungkin di antara kamu ada yang jadi perokok berat, ada yang mabok-mabokan, bahkan maaf, sampai menyakiti diri sendiri pakai pisau, pakai silet. Hey, kenapa kita hanya karena masalah hidup kita, terus yang jadi kambing hitam badan kita? Salah apa tuh badan kita? Itu loh maksud saya. Kita ketika lagi ada masalah, lihatnya ke samping. Kenapa tidak melihat ke atas dan lihat ke bawah dulu sih? Paham maksud saya? Nah sekarang saya akan langsung memberikan solusinya kepada kamu yang saya lakukan di masa lalu. Insya Allah seizin Tuhan ini jelas deh. Gini, masalah apapun yang kamu hadapi, sadari bahwa yang paling tahu sumber masalahnya itu cuma Tuhan yang menciptakan kamu. Saya ulangi, orang yang menciptakan mobil
Dia paling tahu masalah mobil yang dia ciptakan. Itu orang loh. Pencipta kita yang maha besar itu lebih tahu kamu obatnya seperti apa. Bukan saya, bukan orang-orang yang kamu curhatin. Kalau kita udah bosan kecewa mulu sama perilaku orang, jangan curhat sama orang mulu. Kok nggak kapok-kapok sih? Mau sampai kapan? Mau sampai bonyok muka kita? Mau sampai dicekek leher kita? Dibanting tubuh kita sama orang, baru kita kapok. Nggak kapok juga, malah nyabut tuntutan gitu. Kurang banyak pukulannya. Jangan ya, jangan. Sayangi diri kamu, sayangi tubuh kamu, sayangi jiwa kamu. Tuhan itu sayang sama kamu. Kamu harus mencintai dirimu melebihi cintamu kepada orang lain. Sebaik-baiknya cinta itu adalah cinta kepada Tuhanmu, baru kepada dirimu sendiri. Udah itu aja. Gak usah cinta sama orang lain, gak perlu. Cinta sama orang lain itu akan muncul dengan sendirinya kok. Kalau cintamu kepada Tuhan dan kepada dirimu benar. Kalau gak percaya, coba. Sekarang setiap kali ada masalah, kamu langsung berdoa sama Tuhanmu. Kemudian kamu praktekkan ritual saya. Ritualnya seperti apa? Yuk kita praktekin bareng-bareng ya. Gini. Sekarang saya minta tolong kamu berhenti dulu. Ketika sekarang kamu lagi melakukan apapun, berhenti sebentar ya. Saya ingin ngajarin kamu ritual sederhana aja supaya kamu sembuh. Taruh tangan kanan kamu deh di atas dada kamu. Kemudian saya minta tolong sekarang lihat badanmu sendiri dengan kamu menundukkan kepalamu, lihat tubuhmu sendiri. Sudah? Lihat tubuhmu. Mulai dari tangan kirimu lihat. Perutmu lihat, dadamu lihat, baru yang terakhir, kalau kamu lihat di cermin, lihatlah wajahmu sendiri. Sekarang, coba kamu ikuti perkataan saya sambil kamu memejamkan mata. Ikuti perkataan saya begini ya. Ya Tuhan, saya capek, saya lelah. Tapi saya tahu tidak ada yang lebih memahami saya dibandingkan Engkau yang menciptakan saya. Tidak ada yang memahami saya melebihi Engkau yang menciptakan saya. Tidak ada yang memahami saya melebihi Engkau yang menciptakan saya. Tolong saya, bantu saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buka matanya. Senyum gak tuh bibir? Nah, kenapa bisa tersenyum? Karena ketika kamu lagi ada masalah, diri kamu bukan lihat ke samping lagi barusan, tapi lihatnya ke bawah dan ke atas. Itu loh yang memulihkan saya. Jelas ya? Jadi saya nggak mau lagi deh kamu curhat colongan ke saya, ke temen, kemanapun, jangan. Sehebat-hebatnya manusia, tidak ada yang menyembuhkan kamu seperti hebatnya kesembuhan dari Tuhanmu. Itu loh. Kita Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa loh. Ayo dong jadi orang Indonesia. Patuhi sila pertama Pancasila kita apapun keyakinanmu. Ya, pakai cara ini untuk mengembalikan dirimu ke jalan yang benar seizin Tuhan. Pakai deh. Coba kamu ulangi lagi video ini berulang kali dan kamu resapi. Kemudian kamu renungkan. Iya juga ya. Bener juga nih Aryan nih. Kenapa saya baru tahu ini sekarang sih? Lakukan ya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisah saya.